Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya guru PAI di SMP Plus Darul Hikmah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Band 1 tahun 2024 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Plus Darul Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 7 dengan materi sholat dan zikir. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model problem based learning. Berikut ini video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disehatkan kembali dan bisa belajar bersama lagi. Nah, selanjutnya sebelum masuk di pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa ketua kelasnya. Duduk siap. Siap. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bermanfaat di dunia wal akhirat. Terus selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, dirapikan terlebih dahulu kursi, meja, duduknya, peci, jangan ada sampah tuh, sampah dimasukin, sampahnya, duduknya yang nyaman, biar belajarnya lurus, biar belajarnya serius, biar belajarnya rapi. Nah, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Menyanyikan lagu nasional agar apa? Kita semakin cinta terhadap tanah air Indonesia. Karena pejuang yang dulu memperjuangkan Indonesia hingga sampai merdeka ini perlu apa? Perlu mengorbankan harta, raga dan nyawa. Coba berdiri. Yuk kita mari menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Maju Tak Gentar. Hati tak diserah.
Nah, semoga dengan melihat video tadi kita semakin cinta terhadap tanah air. Buktinya apa? Dengan kalau siswa, kalau peserta didik, bukti cintanya yaitu harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ice breaking dulu biar fokus belajarnya, biar konsentrasi, biar semangat. Sekarang berdiri semuanya. Berdiri. Nah, coba tangannya mana tangannya? Atas dulu. Satu. Nah, coba tangannya ikutin Bapak ya, ke kiri. Ke kiri. Nah. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Nah, ini kita coba ya. Kanan. Kalian ikuti Bapak dulu. Kanan. Nah. Kiri. Depan. Belakang. Nah, kalau misalkan Bapak sebutkan kanan berarti ke kiri. Kalau misalkan ke kiri berarti ke kanan. Kalau Bapak sebutkan ke depan berarti kalau misalkan Bapak sebutkan ke belakang berarti ke coba sekarang kanan. Kiri. Belakang. Belakang. Kanan. Kanan. Depan. Yang cepat. Depan. Kalian langsung aja. Depan. Belakang. Biar fokus ayo. Kanan. Belakang. Depan. Kanan. Depan. Jawab kanan. Kanan. Kiri. Gak usah disebutin. Kanan. Kiri. Belakang. Nah, ayo. Ayo, kali lagi. Depan. Kanan. Belakang. Kiri. Belakang. Nah, udah. Kamu putar videonya. Sekarang udah semangat pembelajarannya? Biar kalian fokus, biar kalian tambah semangat belajarnya. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini tentang sholat dan zikir. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak pelajaran sebelum kemarin itu apa? Tentang apa? Tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ada berapa huruf alif lam samsiah? Nah, perbedaannya gimana sih? Alif lam samsiah dibaca jelas atau lubur alif lam qamariyah dibaca Alif lam samsiah dibaca aja. jelas. Alif lam qamariyah dibaca apa? Dibaca jelas alif lam qamariyah. Kamu bacanya yang dulu sini dibacanya langsung aja. Alif lam samsiah yaitu Alif lam samsiah dibaca jelas atau lubur alif lam qamariyah dibaca jelas. nah, itu tentang alif lam samsiah dan alif lam. Qamariyah. Nah, sekarang Bapak tanya di sini. Sekarang kita masuki pembelajaran tentang sholat dan zikir. Atau yang sholat ada tahu tentang sholat apa? Coba. Sholat apa? Ini. Salat adalah berdoa kepada Allah. Sholat artinya berdoa kepada Allah. Itu menurut bahasa doa. Kalau zikir mengingat kepada Allah. Mengingat apa? Melalui apa? Melalui nama baik Allah. Astagfirullahaladzim. Zikir. Nah, sholat tadi artinya berdoa kepada Allah. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah apa? Menurut istilah apa? Sholat. Ada yang tahu? Menurut istilah yaitu yang kemarin itu yang diawali dengan takbiratul
takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang kita lihat video tentang sholat dan zikir. Nah, ini coba diperhatikan. Zikir disimak ya. Ntar kalian mengerti. Nah, ntar apa kesimpulannya, apa arti yang ada di dalam video tersebut. Kita lihat. Islam itu ibadah sebuah bangunan yang terdiri dari tiga, yaitu syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai atapnya. Jadi apabila kita seorang muslim beragama Islam namun tidak menunaikan sholat, itu sama saja menggunakan agama. Karena sholat itu merupakan ibadah sebuah bangunan, tapi yang tidak ada mereka karena sholat. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh dia telah mendirikan Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Ya, doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan istilah sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perkataan yang dimulai dari takbir atau takbir dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberikan agar kehidupan sholat. Dari perintah memberikan sholat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, makna zikir. Arti zikir menurut bahasa Arabnya, sedangkan menurut istilah zikir diartikan sebagai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan melakukan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah untuk berzikir terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya. Cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak banyak terdapat dalam namanya. Yang kedua, takbir, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, salawat dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, melakukan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim dan perempuan akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Dia sadar bahwa takwa itu tugas dan slogan agar kami disiplin menjaga diri dari siksa dan kehilangan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Berikut ini adalah hikmah melaksanakan sholat berzikir. Nah, terdapat akidah tauhid dan Nah, setelah kalian lihat video tadi, sekarang baru tanya, apa kesimpulan atau yang kalian ketahui, apa yang kalian ketahui setelah kalian melihat video pembelajaran tadi? Oh, ayo, apa? Tentang sholat, apa?
lagi, nggak kedengeran ya? Salat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus, ya. Apalagi yang kamu ketahui? Cara wajib sholat. Wajib sholat berapa? Ketiga, Apa? beragama Islam manusia sudah mencapai balik berakal. Akal. Terus syarat sah sholat. Syaratnya sholat diperlukan. Sudah masuk waktu sholat, cuci badan, pakaian tempat sholat, menutupi aurat, menghadap kiblat. Nah, apa lagi? Nah, coba apa tadi yang kamu ketahui dari video pembelajaran tadi? Zikir. Ya, zikir. Apa zikir? Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebutkan. Zikir dapat dilakukan tanpa saja dan bahwa efektif dan berkait besar. Dengan izin kita akan menentukan. Dan nah itu dari video tadi. Nah, sekarang kamu lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu apa? Memahami artian, tata cara dan hikmah sholat. Terus yang kedua, coba dibaca. Memahami jenis-jenis zikir dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga apa? Mengamalkan sholat dan zikir dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak tanya satu kali lagi, sebenarnya kenapa kita harus melaksanakan sholat? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kita harus melaksanakan sholat sih? Diskusikan tadi tentang pengertian sholat, terus rukun sholat, syarat sholat, terus tentang zikir, adab tentang zikir dan bagaimana agar sholat bisa ya diskusi dirubah ini yang kursinya dirubah. Udah, nah bikin kelompok. Sekarang Bapak bagiin LKPD tentang kerja siswa. Bagiin tentang kerjanya. Bagaimana? Nih, udah kan ya? Kalian diskusikan tentang pengertian sholat, tentang cara sholat, terus syarat sah sholat, rukun sholat dan adab zikir.
Udah semuanya? Udah belum diskusinya? Nah, sekarang maju kalian tentang pengertian sholat, syarat sah sholat, rukun sholat dan zikir. Nanti zikir, ada zikir. Coba kelompok 1 maju. Nih, maju. Demi apa? Apa hasil dari diskusi kalian tentang sholat dan zikir? Nih coba kalian perhatikan. Nih hasil diskusi tadi kelompok. Coba baca. Presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang coba kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok 3. Ayo. Siapa? Yaki. Ya. Nih, ada yang mau tanyakan? Perhatikan nih. Bagaimana cara sholat biasa? Ayo. Coba apa yang ditanyakan? Bagaimana sholat bisa khusyuk? Kelompok 3, bagaimana caranya agar sholat kita bisa khusyuk? Coba. Yang pertama tadi salah satu agar sholat kita khusyuk harus perhatikan, harus persiapkan diri, terus menghindari tergesa-gesa. Tadi yang namanya siapa? Coba. Yang namanya siapa tadi? Menghindari tergesa-gesa. Terus apa lagi? Hayati bacaan. Jadi bacaannya harus dihayati. Selain ibaratnya harus menghayati, harus tahu arti dari bacaan tersebut. Terus apa lagi? Mengkoneksikan hati dan mulut. Jadi harus sesuai antara mulut dan hati. Jadi jangan mulut baca bismillah tapi hati dan pikiran kemana? Nah, terus apa lagi? Bersikap. Nah, jangan bercanda. Stop di situ kita dengar musik soalnya. Terus apa lagi? Mengingat kematian. Mengingat. Nah, terus Bertaubat. tambah. Membaca tahu dan surat tanah. Sudah. Sudah ke sini. Gimana? Yang kelompok 3 udah puas belum? Nah, sekarang duduk lagi. Kesimpulannya yaitu yang pertama
Salat dan zikir merupakan praktek ibadah dalam Islam yang mendalam dan dapat membuat hubungan dengan Allah. Terus yang kedua, salat merupakan sarana untuk berdialog dengan Allah. Terus membangun takwa dan membentuk karakter baik. Yang ketiga, zikir merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Yang selanjutnya yaitu salat dan zikir dapat memberikan manfaat seperti peningkatan iman, kedamaian batin, disiplin diri, dan pembentukan akhlak yang mulia. Terus adab sholat dan zikir adalah sikap fisik, mental, dan spiritual yang harus dipahami seseorang muslim. Sekarang tips untuk berzikir setelah sholat. Nah, yang pertama, pahami arti zikir yang dibaca. Terus yang kedua, berikan fokus penuh dari hati dan pikiran. Terus ada istilah zikir yang membaca doa atau ayat Al-Quran yang berbeda. Tetapkan waktu khusus untuk zikir setelah sholat. Nah, itu kesimpulan materi sholat dan zikir pada hari ini. Nah, sekarang ada tugas nih. Coba kalian, Bapak kasih LKPD refleksi soal-soal tentang bagaimana agar sudah selesai? Kumpulkan. Nah, untuk selanjutnya tugas di rumah yaitu setiap peserta didik diminta untuk membuat jurnal harian tentang pelaksanaan sholat dan zikir selama satu minggu. Terus memberikan waktu bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami atau melaksanakan sholat dan zikir dengan benar. Jadi yang pertama, kalian buat jurnal harian keseharian kalian. Nah, pelaksanaan sholat dan zikir selama satu minggu. Nah, apabila ada kesulitan dan Bapak bantu. Terus materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah selesai nih tentang materi sholat dan zikir. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang rukhsah. Rukhsah itu apa? Ada yang tahu? Memakai sholat jamak dan sholat. Nah, itu rukhsah. Rukhsah itu merupakan keringanan dari Allah untuk melaksanakan ibadah. Perjalanan jauh. Nah, bagaimana kan perjalanan jauh? Bagaimana kita sholatnya? Sholatnya kita tidak jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, ada jamak qasar. Itulah materi selanjutnya. Nah, sekarang ada yang mau tanyakan lagi enggak? Mari kita tutup dengan berbacaan doa. Yang dirapikan dulu. Dirapikan dulu seperti semula kursinya. Ayo kita doa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.